Membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitik. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami hormati, pada malam hari ini kita kembali kedatangan seorang tokoh intelektual muda. Beliau adalah kandidat doktor di Visipol UGM. Namanya adalah Fikri Disyacita. Dan saat ini beliau merupakan salah satu dosen muda di program studi komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan pada malam hari ini dengan beliau kita berbincang-bincang tentang pandemi COVID-19 dan masa depan komunikasi masyarakat di Indonesia. Dan kita punya waktu sekitar 30 menit ya. Kita memberikan kesempatan nih kepada Bung Fikri ya. Mungkin kita mulai dari menyapa pemirsa dulu, kemudian memperkenalkan diri, baru kita masuk ke topik ya. Silakan Bung Fikri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Abang Goris Sahdan. Ya, selamat malam pemirsa Goris TV dimanapun Anda berada. Dengan moto membaca Indonesia. Ini adalah topik yang menarik. Kita melihat Indonesia dari berbagai perspektif pada malam ini, dan kita sangat berterima kasih kepada khususnya Kakak Goris Sahdan yang telah membidani channel ini, ya. Dan tentu saja tidak lupa kepada para pemirsa Goris Sahdan TV ya. Dengan ini kita membuka cakrawala seluas-luasnya. Saya yakin Kakak Goris dan pemirsa sekalian memiliki kepedulian untuk membangun dan merawat Indonesia dari berbagai perspektif keilmuan. Begitu. Oke Bung, terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga masa depan komunikasi masyarakat, ini ada apa sebenarnya Bung? Tolong diuraikan ya, bagaimana menghubungkan antara komunikasi dan pandemi COVID-19. Silakan. Baik, terima kasih Abang. Kita melihat ini sudah berjalan 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID, dan seperti lingkaran setan kalau kita boleh katakan. Tidak ada satu metode penanganan yang benar-benar bisa melawan pandemi COVID. Apakah dengan lockdown, apakah kemudian dengan istilah PPKM, kemudian PSBB, dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika kita menerapkan herd immunity atau kekebalan kelompok, kita berkomunikasi secara biasa, layaknya sebelum ada pandemi, begitu. Itu pun juga tidak berhasil ternyata. Swedia sudah membuktikan itu. Swedia mencoba untuk menggunakan herd immunity, kita berdamai dengan situasi, tapi ternyata itu adalah metode yang dirasa gagal, begitu ya. Tetapi apa yang menarik untuk dilihat dari perspektif komunikasi itu adalah berubahnya cara kita dalam berinteraksi satu sama lain. Ya, benar, bayangkan, kita dulu tidak pernah membayangkan ya Abang dan pemirsa di rumah, kita menggunakan Zoom. Bahkan kita tahu Zoom itu mungkin 2 bulan setelah pandemi kira-kira. Kita bisa familiar ya Abang, mungkin kita masih ingat masa-masa itu, betapa susahnya kita menggunakan Zoom. Kita terbiasa dengan WA, apalagi masyarakat Indonesia, kita bisa melihat kalau masyarakat Indonesia itu tidak mantap hatinya kalau tidak berinteraksi langsung secara tatap muka, ya kan Abang? Bahkan untuk sekedar bicara santai saja, kita itu kalau tidak berhadapan langsung rasanya nggak enak begitu. Enak. Betul. Dan karena penyakit yang luar biasa menular inilah, kita kemudian terpaksa beradaptasi secara komunikasi. Akhirnya kita mau tidak mau menggunakan tatap muka secara virtual. Sesuatu yang mungkin
kita bayangkan itu tidak akan pernah semasif atau seluas ini penggunaannya. Nah, itu yang kemudian membuat kita mengalami semacam geger kebudayaan atau kita mengalami shock kebudayaan yang berpengaruh pada cara kita berkomunikasi. Kita kemudian mulai terbiasa dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Ya, kita kalau dulu membayangkan berkomunikasi secara profesional itu ya sejak pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Atau misalnya ketika kita adalah buruh pabrik atau kita adalah pekerja freelance, ya, maka kita itu mungkin akan ada waktu istirahat ketika pukul 10 ke atas, atau bahkan ada juga yang pukul 10 baru mulai kerja. Tetapi dengan hadirnya COVID-19 ini, jam kerja kita secara profesional, berkomunikasi secara formal itu sudah kacau semua. Kita bisa bayangkan sekarang rapat itu bisa diselenggarakan pukul 9 malam. Rapat itu bisa dilakukan dengan 2 peralatan sekaligus. Misalnya, saya hari ini harus menghadiri acara di kampus, begitu. Kemudian di sisi lain, saya juga menyapa pemirsa Gorisah dan TV. Sekarang kita dituntut untuk komunikasi multitasking. Walaupun kemudian, akhirnya ini menimbulkan dalam istilah komunikasi ini menimbulkan kita itu tumpul, ya. Kita tidak memiliki kemampuan untuk fokus pada satu sisi. Multitasking secara komunikasi itu tidak selamanya bagus. Ini justru kadang membuat kita menjadi tidak bisa menyelesaikan satu topik karena konsentrasi kita terpecah dengan model komunikasi virtual seperti ini. Begitu Abang Goris, kira-kira. Oke ya Bro, sejauh yang Bro amati ya, bagaimana sih celah yang bisa dilakukan ya untuk mengatasi kesenjangan komunikasi ya yang mungkin mayoritas dialami oleh masyarakat di seluruh dunia ya. Ini untuk pertemuan fisik kan masih belum boleh ya, masih ada pembatasan-pembatasan. Nah, bagaimana caranya di tengah pembatasan sosial yang sangat tinggi itu? Jadi komunikasi itu masih bisa dilakukan walaupun misalnya melalui Zoom, melalui media itu bisa terlaksana ya. Baik, ini adalah tantangan yang sebetulnya perlu diselesaikan termasuk juga pemerintah, Abang Goris dan pemirsa sekalian, karena kita semakin menyadari bahwa ke depan pertemuan secara online, pertemuan secara virtual, komunikasi tidak tatap muka langsung, itu tidak akan mungkin 100% dihapuskan. 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat kita beradaptasi dengan nilai dan norma komunikasi yang baru. Itu adalah waktu yang sudah sangat matang, kita sudah semakin terbiasa, ataupun ketika nanti fase kehidupan normal baru itu dimulai, tentu kita akan melakukan kompromi, 50-50 saja komunikasinya. Kalau Abang Goris bisa hadir di satu tempat, mari datang secara fisik. Tetapi kalaupun kita tidak bisa datang, kita bisa berkompromi dengan komunikasi secara virtual. Nantinya saya membayangkan kesenjangan komunikasi itu akan tercapai sebuah titik kompromi di mana kita akan menggunakan virtual, juga kita akan menggunakan tatap muka. Tidak bisa dipungkiri Abang dan pemirsa sekalian, ketika kita hidup dalam konteks masyarakat Indonesia, keinginan untuk bertemu secara tatap muka itu masih sangat kuat, karena basic kita adalah masyarakat yang tingkat komunitariannya masih tinggi, harus diakui. Ya. Nah, kemudian kita lihat pidato Presiden Jokowi ketika membuka Muktamar Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan bahwa era ke depan adalah era metaverse. Mungkin pemirsa sekalian sudah akrab dengan istilah ini ya. Secara sederhana metaverse ini dibayangkan. Nanti kita itu akan hidup seperti 3 dimensi. Bayangkan ketika kemudian saya hadir di tempatnya Kakak Goris atau mungkin hadir ke kantor, tapi dalam bentuk hologram. Seperti aslinya. Tetapi itu bukan saya. Nah, ini adalah
hal yang ya ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan komunikasi itu ya, pemirsa dan Abang Goris. Tetapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah apakah sarana prasarana kita dari segi koneksi internet, dari kemudian aksesibilitas gadget oleh masyarakat baik dari kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah itu sudah tersedia atau belum. Ya. Kalau kita bicara komunikasi virtual tetapi tidak ada infrastruktur pendukungnya, maka bisa saya katakan kita hanya akan mengulangi kesalahan komunikasi yang sudah-sudah. Kita berharap dunia itu serba modern dan sudah melampaui bayangan kita, dunia yang hologram dan lain-lain. Tetapi kalau sarana prasarananya tidak ada, maka itu hanya akan menjadi angan-angan. Kita seperti mengadopsi itu setengah hati. Barangkali saya bisa mengistilahkan ini seperti dualisme ekonomi. Saya mengistilahkannya dualisme komunikasi. Kita membayangkan adanya satu model yang sangat modern dengan metaverse, kemudian dengan komunikasi via Zoom yang canggih begitu ya. Tetapi di sisi lain, karena kemudian masyarakat lapis bawah ini tidak bisa mengakses internet, kesulitan kemudian mendapatkan gadget atau peralatan yang mendukung, akhirnya mereka tetap harus bertemu secara tatap muka. Ya, di satu sisi ini menimbulkan resiko terutama ketika pandemi belum selesai 100%. Begitu kira-kira Kakak Goris dan pemirsa, saya membayangkan solusinya adalah kita perlu infrastruktur komunikasi untuk mendukung komunikasi yang modern, ya, komunikasi yang sudah mencapai tahapan virtual itu secara utuh dan sempurna. Kira-kira begitu. Iya. Oke bro, ini aku lagi apa ya? Lagi tenggorokan kurang bagus. Ya. Pertanyaan yang berikutnya yang barangkali perlu dipikirkan juga adalah tentang bagaimana sih akses dan kesempatan ya bagi masyarakat kecil ya. Terutama misalnya ini kan butuh pengetahuan ya, butuh keterampilan, kemudian butuh alat gitu ya. Nah, bagaimana akses dan kesempatan mereka untuk misalnya mendapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih memadai ya. Baik, terima kasih. Jadi ini memang adalah sebuah ironi. Kita benar-benar kurang siap dalam menghadapi pandemi COVID dari segi apapun, terutama infrastruktur komunikasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Maka lain tidak, kita harus mendukung misalnya program satu desa, satu lokasi WiFi. Paling tidak kita memiliki konsentrasi, ya, satu titik di satu desa, itu yang bisa digunakan untuk mengakses informasi online, terutama kegiatan belajar mengajar. Ya, kita melihat bagaimana keluh kesah para pendidik dan kemudian para siswa yang ada di daerah. Bagaimana kemudian terpaksa cara yang semi manual dilakukan ya. Kita lihat bagaimana kemudian siswa mengerjakan tugas di rumah, lalu tugas itu kemudian diantarkan ke rumah gurunya. Ya. Atau mungkin gurunya yang kemudian menggunakan teknik jemput bola para pemirsa. Jadi guru yang kemudian mendatangi para siswa. Nah, ini adalah realita yang perlu kita pecahkan. Kalaupun masyarakat ini tidak bisa atau masih belum mampu untuk mengakses gadget secara individual atau di tingkat keluarga, maka yang perlu diupayakan, kalau kita dulu punya perpustakaan keliling dari satu desa ke desa lain, maka sekarang kita mengadopsi cara tersebut untuk membuat satu titik lokasi WiFi. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk mendukung terjadinya ini ya, upaya untuk mengubur ketimpangan atau kesenjangan komunikasi seperti yang tadi kita lakukan. Tidak bisa kalau kita kemudian meminta masyarakat, selalu masyarakat yang harus mengupayakan sendiri. Masyarakat, apalagi di tingkat bawah, itu prioritas ekonominya juga pasti sudah tergencet. Bayangkan ketika masyarakat itu harus beli kuota internet, kemudian pendapatan menurun, pendapatannya berbasis harian misalnya, dia tidak bisa lagi narik ojek atau misalnya dia berdagang keliling karena adanya pembatasan PPKM begitu misalnya. Nah,
dia pasti tidak akan memprioritaskan untuk membeli kuota internet sebanyak mungkin kita yang ada di lapisan kelas menengah. Ya, sehingga kemudian ini perlu ada intervensi dari pemerintah untuk membuat terobosan paling tidak satu desa itu ada satu lokasi wifi yang bisa digunakan untuk kegiatan PBM atau proses belajar mengajar. Kira-kira begitu, Abang. Iya. Oke bro ya, ini menarik ya. Yang kita perlukan juga sebenarnya metode ya, metode apa yang paling tepat ya. Ini kan ada problem jarak ya, secara fisik ya. Walaupun misalnya kalau dengan Zoom begini itu jauh itu kelihatannya dekat ya, metaverse juga gitu ya. Tetapi ini kan ya kalau di ilmu sosial kan mungkin kita akan semakin mengarah kepada masyarakat individualis ya, orang semakin sibuk dengan gadgetnya sendiri dan lain-lain sebagainya. Nah, metode apa yang paling tepat ya untuk memperbaiki sistem? Karena kelas itu kan sebenarnya yang paling bagus dari sistem kelas itu kan adalah peserta atau mahasiswa kemudian siswa itu diajak untuk menjadi bagian dari masyarakat komunikatif ya. Mereka bisa berdialog, bisa berinteraksi dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan penggunaan tools seperti Zoom ini tentu saja lebih mengarah kepada individualisme gitu. Nah, bagaimana metode apa yang paling tepat ya supaya komunikasi di dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Baik. Ya, ini adalah problem kita semua ya, pemirsa dan juga Kakak Goris, bagaimana kemudian proses belajar mengajar itu kian berjarak dan itu juga berkonsekuensi terhadap kemampuan dari siswa ataupun mahasiswa untuk menyerap pengetahuan yang diajarkan di kelas. Ya, kita tidak bisa melibatkan secara penuh komunikasinya, tidak bisa melihat gestur ataupun komunikasi nonverbal lainnya. Oleh karena itu, maka solusi yang perlu untuk diselesaikan, yang saya rasa ini tidak bisa kalau kemudian kita mengesampingkan ya, dan ini juga termasuk metode yang bisa kita tempuh jangka pendek maupun jangka menengah, itu adalah kita perlu untuk mensukseskan bagaimana imunisasi dan vaksinasi di kalangan siswa ini agar berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung secara kontinu. Kira-kira begitu, Abang. Jadi ada kaitan antara dunia kesehatan dan bagaimana kemudian proses komunikasi yang nantinya akan terjadi di dunia akademik atau dunia pendidikan. Mau tidak mau, untuk meminimalisasi resiko penularan COVID, maka kita perlu untuk menggalakkan vaksinasi dan imunisasi terlebih dulu. Setelah ini selesai, dan ini sudah dilakukan di beberapa institusi pendidikan ya, seperti kita lihat anak usia SD sudah mulai divaksinasi, kemudian mahasiswa juga sudah divaksinasi dengan layanan yang diberikan di tingkat, mulai dari tingkat RT hingga di tingkat provinsi, begitu. Nah, ketika ini berhasil, maka kita akan bisa melakukan komunikasi secara akademis di ruang-ruang kelas yang itu sifatnya perlahan-lahan kita akan bauran dulu, pembauran. Yang sudah vaksinasi nanti kita akan masuk dulu ke kelas, yang belum tunggu kesempatan dulu. Anda harus tunggu kesempatan mendapatkan vaksin kedua, baru Anda boleh bergabung dengan kelas. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dunia komunikasi, khususnya komunikasi di bidang pendidikan, ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan dunia kesehatan. Mau tidak mau segala macam keilmuan akan ada irisannya ya. Seperti moto kita membaca Indonesia dari berbagai perspektif. Nah, saya rasa apa langkah konkret yang paling dekat? Kita dahulukan kesehatan, maka ketika kesehatan didapat, kita sudah bisa beranjak mulai untuk melakukan komunikasi tatap muka, walaupun itu mungkin akan ada perbedaannya, Abang. Dan para pemirsa sekalian, perlahan-lahan tapi pasti. Kira-kira itu dulu. Kita pecahkan kesehatan, maka kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat untuk pengembangan komunikasi masyarakat di
era pandemi dan semoga saja kita lekas menjadi masyarakat post pandemi, pasca pandemi ya. Gitu. Oke bro, ya mungkin kalau kita mencermati juga ya, ini kan sebenarnya di samping persoalan tools ya, misalnya kepemilikan handphone segala macam itu menjadi problem yang serius ya, di kalangan peserta pembelajaran juga masalah kuota internet dan lain-lain sebagainya ya. Juga sebenarnya ada problem yang kita temui ya, misalnya pada saat kelas itu berlangsung mahasiswa lagi tidur ya, cuman menghidupkan mikrofon doang gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Mengatasi problem-problem seperti ini gimana caranya bro? Baik, oke, ini adalah problem komunikasi online yang kadang membuat kita hilang ini ya, Bang Goris dan pemirsa sekalian mungkin mengalami masalah yang sama. Ya, di dunia pendidikan kita melihat banyaknya rekan-rekan yang mematikan kamera, seolah-olah Nah, kemudian di dunia kerja mungkin pemirsa di sini ada yang menjadi manajer atau direktur ketika rapat online begitu, ada yang ya dengan segala aktivitasnya. Pertama ini memang awal sekali kita menggunakan Zoom ini adalah tradisi yang sangat mengganggu ya, apalagi kalau kita terbiasa untuk menghormati lawan bicara dengan memperhatikan secara langsung. Nah, kemudian perlahan-lahan orang menjadi lebih kompromis, menerima ya sudah, kalau Anda mendengarkan tidak apa-apa, tidak mendengarkan yang rugi juga Anda, kira-kira begitu. Bagi saya, ketika kita kemudian dalam dunia pendidikan ya, kita bicara dunia pendidikan, langkah yang bisa kita lakukan, kita lebih melibatkan partisipasi dari peserta kelas atau mahasiswa. Misalnya, kita menerapkan sistem komunikasi kelas yang itu tidak hanya kita sebagai pengajar saja yang monolog. Sesekali, kita melakukan menunjuk secara acak. Misalnya, kita pasti akan bisa membaca pola itu, pemirsa sekalian, 2-3 kali pertemuan saja, kita sudah bisa melihat siapa peserta atau mahasiswa atau siswa yang sering mematikan kamera dan terlihat tidak aktif di kelas. Kita sudah bisa membuat catatan tersendiri, dan dari catatan itu kita akan paksa dia untuk aktif dalam forum. Ya, apakah itu kita paksa dia untuk berkomunikasi secara lisan, memperlihatkan wajah dan berbicara di depan kamera, atau setidaknya kita coba, kalau kamu tidak bisa menyalakan kamera, tulis pendapatmu di kolom chat. Ya, ini sebagai bentuk keaktifan. Jadi itu adalah langkah pertama. Saya memaksa mereka untuk kemudian ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipungkiri memang dalam komunikasi online via Zoom ya, Abang dan pemirsa sekalian, kita mengalami sebuah kelelahan yang luar biasa, lebih lelah daripada ketika kita berinteraksi langsung ya. Itu disebut sebagai Zoom fatigue atau Zoom fatigue. Itu adalah kondisi ketika kita sangat pusing, apalagi kalau kita harus fokus sebagai narasumber begitu ya, sebagai dosen, sebagai guru, kita akan mengalami kelelahan yang sangat. Nah, sesekali saya juga akan membuat tema-tema interaktif. Misalnya, saya akan meminta mereka untuk kemudian mengisi kuis online, ya, yang dari situ kita akan bisa melihat, pemirsa dan kakak Goris ya, kita akan bisa melihat, oh ternyata ini aktif, oh ternyata ini cenderung kurang aktif, ya. Kita bisa buat kuis secara online, atau kita bisa bagi ke dalam kelas-kelas diskusi. Saya biasa melakukan itu, jadi ketika saya sudah pecah ke dalam kelas, kemudian kelihatan ada satu yang tidak bergabung ke dalam ruang diskusi. Ini ada apa ini? Misteri apa ini yang perlu kita treat secara khusus? Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ, mungkin saya akan melakukan pendekatan personal. Kira-kira apa kesulitan dari yang bersangkutan? Karena ini penting juga, pemirsa dan dimanapun Anda berada. Kadang-kadang kita hanya berhenti untuk menghukum yang bersangkutan ketika tidak aktif. Tetapi yang lebih penting dari itu, kita perlu juga untuk pendekatan secara afektif, komunikasi secara personal. Apa yang menjadi masalah Anda? Kenapa Anda tidak aktif mengikuti perkuliahan?
kenapa Anda senang mematikan kamera? Ini kita akan bisa menjalin komunikasi yang lebih intens, dan dari situ kita mengubur potensi adanya miskomunikasi. Barangkali ini yang sering kita tidak lakukan, karena kita sudah mungkin kita terlanjur jengkel dulu ya, melihat ini kenapa kamu tidak aktif. Nah, sebetulnya mungkin ada problem-problem yang dia hadapi. Dan kita sebagai tenaga pengajar, kita sebagai dosen, sebagai guru, perlu memahami, oh mungkin yang bersangkutan sedang ada masalah terkait dengan internet. Oh, mungkin yang bersangkutan sedang ada masalah personal yang pelik, yang sangat sulit, yang perlu bantuan. Nah, kira-kira seperti itu, Abang. Jadi, ada metode kita berikan sanksi hukuman, tetapi kita juga evaluatif. Jangan-jangan yang bersangkutan ini tidak aktif komunikasi di Zoom atau komunikasi virtual karena memang ada masalah yang dia tidak bisa menyampaikannya secara publik, butuh kita bantu untuk memberikan solusi bersama. Kira-kira begitu. Oke bro, yang terakhir ya, berdasarkan pengalaman bro ya, selama mengajar ya, apa rekomendasi yang bisa kita berikan ya kepada pemirsa Gurisa dan TV supaya proses-proses komunikasi, metode komunikasi dan juga media pembelajaran yang digunakan itu tetap menjadi media yang interaktif. Ya, baik. Jadi melihat pengalaman kita sebagai tenaga pendidik ya selama kurang lebih 2 tahun di masa pandemi ini, maka beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menjembatani komunikasi virtual yang minim dengan interaksi fisik ya, yang minim dengan interaksi yang lebih erat daripada kalau kita ngobrol secara langsung, itu saya memanfaatkan ini Abang. Jadi kita bisa memanfaatkan momen-momen di WhatsApp group itu sebagai sarana untuk menjalin kedekatan. Jadi kita tidak hanya bertemu secara profesional di ruang Zoom, tetapi ketika misalnya kita ada grup ya, grup kelas, mungkin pemirsa Gurisa dan TV yang punya pengalaman untuk mengorganisir kelas pembelajaran via WhatsApp group, kita bisa menjalin komunikasi secara cair di sana. Misalnya teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, mari kita berdiskusi ringan di sini. Mari kemudian kita ngobrol santai di sini. Mungkin pertama mereka akan sungkan, karena kita sebagai dosen tentu mereka agak ada jarak ya, segan dengan kita. Tetapi itu adalah satu langkah yang bisa kita lakukan. Kemudian komunikasi ini juga bisa kita atasi terutama dengan misalnya kita memiliki satu sesi tertentu. Yang di sesi itu kita saling menumpahkan ini ya, suara hati masing-masing. Jadi pengalaman saya menggunakan metode ada satu sesi atau mungkin mengambil setengah sesi dari perkuliahan, saya minta pendapat mereka. Teman-teman, kita di sini butuh saling memperbaiki satu sama lain, lepaskan rasa segan Anda. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, entah itu mungkin keluhan, atau apresiasi, ataupun masukan, yang itu bisa membangun cara kita dalam menciptakan iklim yang friendly dalam suasana online ini. Karena kita tidak tahu ya kapan suasana yang tatap muka ini bisa kita lakukan ya. Nah, akhirnya saya menggunakan itu pemirsa sekalian. Jadi ada satu sesi di mana kita itu mencoba untuk curhat lah ya, curhat satu sama lain, apa masalahmu, apa keluh kesahmu. Nah, itu penting karena itu membangun trust, membangun rasa percaya mereka kepada kita. Karena mereka tentu angkatan pandemi ini ya Bang, belum bertemu dengan kita sama sekali, angkatan 2021-2020. Beda dengan angkatan sebelum pandemi yang mungkin sudah mengenal kita secara lebih baik. Misalnya angkatan 2017 di APMD tentu kenal Abang dengan segala interaksi, gestur, dan cara berkomunikasi. Tetapi angkatan 2020, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ketemu dengan saya, bagaimana kalau ketemu dengan dosen ini. Sehingga kita adakan satu sesi yang itu membuat suasana cair, membangun kepercayaan dalam diri mereka, bahwa kita ini adalah teman, kita ini adalah rekan, kita bisa berdiskusi secara akademik,
ya, dengan koridor-koridor yang tentu saja sudah kita sepakati bersama. Begitu Abang kira-kira. Oke bro, ya terima kasih banyak ya. Saya rasa apa yang kita didiskusikan ini luar biasa ya. Jadi bisa menjadi pembelajaran lah untuk teman-teman atau juga pemirsa yang selalu nonton Gorissa dan TV ya. Dari studio kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bro untuk mengikuti menghadiri ya undangan di studio Gorissa dan TV malam hari ini ya. Selamat malam, sampai jumpa, selalu sehat ya. Salam dari studio. Terima kasih, salam untuk Gorissa dan TV dan pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitik,